Bab 46, Penguasa Pohon Suci. Kekuatan magis yang menakjubkan. Binatang kecil ini memiliki kekuatan magis yang aneh, yang sungguh menakjubkan. Xiao Chen naik turun, dilempar ke timur dan barat lagi, dan sebenarnya diperlakukan sebagai mainan oleh si kecil yang dipungutnya. Haha. Pom-pom kecil seputih salju itu benar-benar mengeluarkan tawa seperti anak kecil, dan matanya yang besar dan cerah berkedip keras. Pingsan. Xiao Chen benar-benar ingin muntah darah. Apa yang terjadi? Dia merasa sedikit konyol, melihat makhluk spiritual yang aneh untuk pertama kalinya. Tingkat kultivasinya sudah luar biasa, bahkan kayu muda yang barbar dan kuat tidak bisa melawannya. Namun, menghadapi pria kecil di bawahnya, dia merasakan ketidakberdayaan. Makhluk kecil itu mengetahui teknik pengurungan yang aneh, sepertinya bukan jurus membunuh yang efektif, tapi cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan menyiksa orang lain. Xiao Chen terperangkap dalam bola cahaya putih, dan tidak mungkin untuk keluar, dia terlempar oleh benda kecil itu di udara. Benar-benar membuat orang ingin muntah darah. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat binatang kecil seputih salju itu meraih kaki domba kuning panggangnya dan memakannya dengan senang hati. Pada saat yang sama, mata hitam besarnya menatapnya dari waktu ke waktu. Teknik pengurungan terus diperkuat, tetapi itu hanya menolak untuk menurunkannya. Hal ini membuat Xiao Chen sedikit gila. Tidak jauh dari situ, 3 kerangka dengan hati-hati mengambil tulang yang dibongkar satu persatu, lalu memandang Xiao Chen yang terbang naik turun di udara. Ketiga kerangka itu sangat tidak setia dan melarikan diri seperti pencuri. Bah bah bah. Teriak binatang kecil seputih salju itu, dan ketiga kerangka itu berbalik perlahan karena frustrasi. Mungkin karena dia belum pernah makan makanan familiar yang ditaburi garam laut. Binatang kecil itu memakan sebagian besar kaki domba panggang berwarna emas dan berkilau. Perutnya begitu bulat sehingga dia hampir tidak bisa bergerak saat berbaring di tanah. Tapi dia merasa puas. Mengedipkan matanya yang besar, Xiao Chen dilepaskan dari udara. Xiao Chen disiksa selama setengah jam, dan dia benar-benar merasa lelah. Pada akhirnya, dia tidak menerobos kelompok cahaya putih, dan dilepaskan oleh binatang kecil itu. Teknik pengurungan semacam itu memang sangat kuat. Sebelum Xiao Chen bisa menyesuaikan diri, binatang kecil seputih salju itu benar-benar memegang pohon suci kecil di pelukannya dan tertidur. Melihat Xiao Chen berjalan mendekat, 3 kerangka dan 6 cakar tulang bergerak maju mundur, dan dagu mereka membuka dan menutup klik, 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 seolah-olah mereka sedang menjelaskan sesuatu. Dan mereka sepertinya mengatakan bahwa mereka sedang menjelaskan sesuatu, bukannya tidak setia. Apa yang terjadi dengan binatang kecil ini? Klik, klik, klik. Apakah ini ada hubungannya dengan pohon suci kecil ini? Klik, klik, klik. Maksudmu dia adalah pemilik asli dari pohon suci kecil itu? Klik, klik, klik. Ketiga kerangka itu mengangguk penuh semangat. Berita ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ternyata pemilik sebenarnya telah datang ke pintu, tapi binatang kecil seputih salju ini benar-benar menakutkan. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi dia bisa melakukan teknik pengurungan yang menakutkan. Saya tidak tahu apakah itu masih akan terjadi kekuatan magis lainnya. Di malam hari, cahaya api menari-nari di dalam hutan. Binatang kecil seputih salju itu memeluk erat pohon suci kecil yang berakar di akar pohon kuno itu. Ia berkicau dari waktu ke waktu dalam tidurnya, seperti bayi kecil yang lucu.
Makhluk spiritual macam apa ini? Ia sebenarnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Jika tidak begitu berbulu, Xiao Chen akan mengira itu adalah Raja Naga pendamping. Ikirkan kembali hari ketika anakan pohon suci digali kembali, naga suci yang cerah itu sepertinya terganggu dan terus mengaum, meskipun saya tidak melihat secara spesifik apa yang sedang terjadi. Saya menduga itu adalah binatang kecil seputih salju ini. Itu adalah pelemparan. Dapat disimpulkan bahwa itu sangat tidak biasa. Aku hanya tidak tahu bagaimana jika dibandingkan dengan Raja Naga paruh umur itu. Meskipun dia disiksa oleh binatang kecil itu tidak menyakitinya. Selain itu, merekalah yang mencuri pohon harta karun binatang kecil itu sejak awal. Xiao Chen tidak memiliki kebencian atau niat membunuh di dalam hatinya. Dia bisa menjadi kejam dan bengis terhadap musuh-musuhnya, tapi dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap binatang kecil yang tidak berdaya melawannya dan tidur nyenyak seperti bayi. Xiao Chen tidak bertele-tele, dan dia bukan tipe pria yang tidak main-main dengan wanita cantik. Dia adalah pria normal. Kekuasaan, wanita cantik, harta, sama-sama memikatnya. Tapi dia punya kode etiknya sendiri, apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Tidak ada yang mutlak baik atau buruk, tapi dia punya garis bawah yang dia ambil sendiri. Dia merasa bahwa dia masih baik orang. Di pagi hari, binatang kecil seputih salju itu membuka matanya yang besar dan cerah. Saat mencium aroma barbecue, perutnya mengeluarkan suara gemericik, dengan cepat ia memanjat sambil memegang pohon harta karun dan duduk sambil desir. Ketika dia tiba di sebelah Xiao Chen, dia memandangi dada rusa emas itu dengan penuh semangat. Ketika Xiao Chen menyerahkan dada rusa yang lezat itu, ia menggoyangkan hidung kecilnya dengan kuat, dan kemudian dengan senang hati mengambilnya. Saat binatang kecil itu sedang makan daging, Xiao Chen menemukan bahwa rimpang pohon suci kecil itu telah lama terpapar ke udara, dan cahaya warna-warni berangsur-angsur meredup, akhirnya kehilangan kilaunya dan menjadi biasa seperti biasa, pohon kecil. Terlepas dari apakah ia dapat memahaminya atau tidak, Xiao Chen mengatur bahasanya dan menceritakan apa yang ingin ia katakan. Akibatnya, binatang kecil itu memandangnya dengan rasa ingin tahu, lalu menginjak dan merobek pohon kecil di depannya, dan lalu menawarkannya sebuah harta karun. Dia memegangnya lagi dan menunjukkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen sangat terkejut, makhluk kecil ini tidak menganggap serius pohon harta karun itu, ini hanya membuang-buang sumber daya alam. Namun di luar dugaan, pohon harta karun tersebut tidak rusak sama sekali, baik itu badan pohon, daunnya, maupun rimpangnya, semuanya tampak sangat kuat dan ajaib. Binatang kecil itu tampaknya dapat memahami apa yang dipikirkan Xiao Chen, dan merusak pohon suci kecil itu, lalu meletakkannya di akar pohon kuno. Segera pohon suci kecil itu mekar kembali dengan cahaya warna-warni yang cemerlang. Xiao Chen sepertinya mengerti bahwa ini benar-benar pohon harta karun dengan vitalitas yang sangat kuat. Tidak perlu khawatir tentang kerusakan. Dia juga mencoba mencabut rimpang dan menerapkan kekuatan dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa itu sama sulitnya. Seperti emas murni, tidak dapat ditarik sama sekali. Pantas saja binatang kecil itu tidak terlalu gugup dengan pohon suci tersebut dan membuangnya setelah digunakan, ternyata vitalitas pohon kecil itu terlalu kuat. Menghadapi cahaya pagi, Xiao Chen dan ketiga kerangka berangkat di jalan.
Binatang kecil itu meraih pohon harta karunnya dan dengan enggan melambaikan tangannya kepada mereka. Dia sangat manusiawi dan tampaknya memiliki sedikit kasih sayang kepada para pencuri. Tubuh Xiao Chen yang terluka hampir pulih, dan dia memutuskan untuk pergi ke lembah manusia pohon untuk mengambil tindakan dengan ganas. Meskipun manusia pohon itu sangat kuat, bagaimanapun juga mereka adalah transformasi dari pohon kuno. Jika dia api tanpa ampun dinyalakan di lembah, dia tidak percaya bahwa manusia pohon tidak takut dengan lautan api. Melawan musuh, dia selalu tegas dan tegas, tidak pernah sinis. Dalam perjalanannya banyak ditemukan jejak-jejak pembudidaya. Kini naga dan ular bercampur di Pulau Naga, dan keadaan menjadi semakin rumit. Xiao Chen telah melihat mayat para pembudidaya di beberapa tempat. Beberapa dari mereka belum menjadi dingin. Lantai hutan diwarnai merah dengan darah. Dia memasuki Pulau Naga dan menunggu Ruo bergabung dalam permainan kematian. Seorang master di alam setengah dewa sudah memiliki kata dewa. Dilihat dari penampilan malaikat jatuh terakhir kali, dia sepertinya memiliki tabu yang dalam terhadap Pulau Naga. Setelah memukul naga suci cahaya ke Pulau Naga, dia dengan cepat kiri. Pulau Naga yang berisi kekuatan jahat sepertinya memiliki pengaruh yang besar terhadap para master di alam setengah dewa, membuat mereka takut untuk mendekat. Jadi bagaimana dengan para penguasa alam Tibet? Anda mungkin melihatnya segera setelah memikirkannya. Xiao Chen memutuskan untuk mencoba menghindari para pembudidaya di Pulau Naga untuk menghindari konflik dan bahaya yang tidak perlu. Saat dia berjalan ke depan, Xiao Chen selalu merasa ada seseorang yang mengikutinya. Setelah menakut-nakuti master mantra yang terbang rendah di udara dengan suan gongnya, dia masih merasa ada seseorang di belakangnya. Sampai dia tiba-tiba bergegas ke belakang, dia untuk ke-9 kalinya dia melihat seseorang. Penguntit itu ternyata adalah binatang kecil seperti pom-pom seputih salju. Binatang kecil itu kelihatannya sedikit lucu. Ia sebenarnya meletakkan pohon keramat di atas kepalanya seperti topi. Dengan akar melingkari telinganya, anakan pohon yang tidak bercahaya telah menjadi biasa, sehingga mustahil untuk melihat keajaiban. Itu memancarkan sepasang mata besar dan menatap Xiao Chen, penuh spiritualitas. Ternyata itu dia. Xiao Chen tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Binatang kecil itu berhenti bersembunyi dan mulai mengikuti mereka secara terang-terangan. Pada akhirnya ia melompat tepat ke atas kepala Raja Samsara dan berjongkok di atasnya, yang membuat Raja Samsara sedikit tertekan. Babak 47, Ketidakbaikan saat bertemu binatang buas. Binatang kecil itu terus tertawa, hehe, sepanjang jalan. Sungguh aneh. Tawanya terdengar hampir seperti suara bayi. Semangatnya tinggi dan penuh rasa ingin tahu tentang segala hal, seolah belum pernah ke daerah ini sebelumnya. Kadang-kadang, saya bertemu dengan binatang buas yang besar, tetapi saya tidak takut sama sekali. Saya ingin bergegas ke arah mereka beberapa kali, tetapi Xiao Chen menghentikan saya setiap saat. Datang ke lembah Trimen lagi, tapi kali ini mereka tidak pergi ke pintu masuk lembah. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu langsung memanjat dinding lembah yang curam dan melihat ke arah lembah terbuka di bawah. Lembahnya hijau dan penuh vitalitas, terdapat hamparan bunga dan tanaman yang eksotis. Bunganya harum dan harum, bunga warna-warni bergoyang tertiup angin, menciptakan ombak yang menawan. Ditambah dengan air terjun dan mata air di lembahnya, sungguh tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Hanya tanah spiritual semacam ini yang dapat melahirkan pohon-pohon purba dan melahirkan manusia pohon.
Sayang sekali musnah dilalap api seperti ini. Namun, Xiao Chen tidak punya cara yang lebih baik. Pada saat ini, Xiao Chen menemukan bahwa ada petani yang berkeliaran di sekitar lembah, sepertinya dia bukan satu-satunya yang mengawasi lembah Trimen. Dia datang untuk menyelesaikan dendamnya dengan Zhao Liner, tetapi yang lain datang untuk mendekati Zhao Liner, mendambakan kecantikannya dan kekuatan tempur yang kuat dari beberapa orang pohon. Ini membuat Xiao Chen merasa ada sedikit masalah. Anda dapat melihat manusia pohon menjaga pintu masuk lembah, dan dua manusia pohon lainnya berjalan-jalan di dalam lembah. Bayangan hijau raksasa bersinar dengan cahaya hijau redup, membuatnya tampak misterius dan kuat. Para pembudidaya yang memata-matai tidak berani menerobos masuk, dan mereka semua menunggu dengan tenang di luar lembah. Sementara Xiao Chen berpikir, ada keributan di mulut lembah. Zhao Liner yang tak tertandingi muncul. Dia berdiri dengan tenang di bahu manusia pohon dan menggantungkan bendera besar yang terbuat dari kulit binatang di mulut lembah. Spanduknya sangat menarik perhatian, dengan beberapa karakter besar ditulis dengan darah hewan. Jika Anda ingin membentuk aliansi dengan lembah Suren, silakan bunuh orang ini untuk menunjukkan ketulusan Anda. Di bawah kata-kata berlumuran darah adalah potret Xiao Chen, yang dilukis dengan jelas oleh Zhao Liner. Segera, 7 atau 8 petani keluar dari kegelapan dan berkumpul di pintu masuk lembah. Xiao Chen tidak jauh dari sana dan bisa melihat dengan jelas. Dia tidak bisa tenang. Tindakan Zhao Liner terlalu kejam. Kecantikan Dewi Kerajaan yang tak tertandingi, ditambah dengan kekuatan tempur dahsyat dari manusia pohon, memang memiliki godaan yang besar. Entah mereka yang rakus akan kecantikannya atau mereka yang ingin menaklukkan manusia pohon, mereka mungkin akan berkumpul di sekelilingnya. Tentu saja, tindakan ini bisa menjadi bencana bagi Xiao Chen, dan nyawanya akan terancam serius. Mudah ditebak bahwa Zhao Liner akan mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan ini akan menjadi aliansi pertama di Pulau Naga. Xiao Chen tidak menyangka bahwa Zhao Liner benar-benar akan membuat rencana seperti itu. Tidak heran dia tampak yakin akan kemenangan dan tidak terburu-buru memimpin orang-orang pohon untuk mengejarnya. Xiao Chen merasakan bahaya besar. Dia berbaring dengan tenang di dinding lembah, tidak bergerak, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Semua penggarap di sekitar merasa was-was ketika manusia pohon muncul di hadapan banyak penggarap untuk pertama kalinya kemarin. Lembah ini menjadi fokus perhatian banyak penggarap. Kini, begitu bendera berdarah itu dikibarkan, hal itu menarik perhatian orang-orang, dan banyak penggarap mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Lebih dari setengah hari berlalu, dan 13 orang bergabung dengan lembah manusia pohon. Di antara mereka adalah ahli mantra, pejuang spiritual, dan pejuang. Orang-orang ini awalnya dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 2 orang, dan mereka semua dapat berdiri sendiri. Sekarang ada begitu banyak bersama-sama, dapat dikatakan bahwa mereka tiba-tiba menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat. Kini, Trin Valley membentuk aliansi pertama di Pulau Naga. Tugas pertama mereka bukanlah menemukan naga leluhur dan raja naga pendamping, tetapi membunuh Xiao Chen terlebih dahulu. Aliansi antar master adalah peristiwa besar. Penyebab dan prosesnya menyebar dengan cepat. Nama Xiao Chen dikenal banyak petani untuk pertama kalinya. Butuh lebih dari setengah hari untuk menyebar ke seluruh wilayah terluar Long Island. Bisa dikatakan bahwa dia sekarang sudah dianggap sebagai selebriti. Pada sore hari,
Tidak ada lagi yang bergabung dengan lembah Suren. Sebagian besar pembudidaya yang bersembunyi secara rahasia mengambil sikap menunggu dan melihat, ingin melihat bagaimana perkembangannya. Hingga senja, 2 orang lagi bergabung dengan mereka, orang kuat suku hutan Yarot dan pemuda kuat barbar Kao. Kekuatan lembah Suren tidak diragukan lagi meningkat secara signifikan, dan Xiao Chen merasa tekanan dan bahayanya meningkat. Di sebuah gunung di kejauhan, Yan Qingcheng yang cantik menyaksikan Yarot dan Kayo memasuki lembah Trimen dan berkata, Yarot ingin menaklukkan para manusia pohon. Pria pirang tampan Ren mengangguk dan berkata, dia masih mengambil tindakan, tapi saya tidak tahu apakah kekuatan spiritual alami yang dia kembangkan sudah cukup, kalau tidak, saya khawatir keranjang bambu akan sia-sia. Xiao Chen ini dalam masalah besar. Bagaimana kalau kita membantu mereka? Xiao Chen telah bersembunyi di dinding lembah selama sehari, diam-diam memperhatikan semua yang terjadi. Ketiga kerangka itu diam dan tidak bergerak, sepertinya sedang memupuk cahaya jiwa mereka. Sedangkan untuk binatang kecil seputih salju, ia mengedipkan matanya yang besar dan cerah pada awalnya, melihat segala sesuatu dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, melihat Xiao Chen dan yang lainnya tidak bergerak, perlahan-lahan ia kehilangan minat dan benar-benar meringkuk di samping Xiao Chen dan tertidur. Setelah tidur hampir sepanjang hari, ketika cahaya malam mewarnai cakrawala menjadi merah, binatang kecil itu membuka matanya yang besar, menyentuh perutnya yang keroncongan, dan terus mengoceh pada Xiao Chen. Melihat Xiao Chen masih tidak bergerak, binatang kecil itu mendengus tidak puas, dan dengan pohon harta karun tumpul di kepalanya, ia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke lembah manusia pohon. Ketiga kerangka itu sepertinya telah dibangkitkan, pulih dari keadaan mati dan menggerakkan persendiannya secara fleksibel. Xiao Chen sedang menunggu datangnya larut malam. Bulan terbit, bintang bermunculan, dan kicauan burung malam. Api unggun berkelap-kelip di lembah, Zhao Liner bersama beberapa orang pohon, dan selusin petani dibagi menjadi beberapa pasangan, mendiskusikan masalah di sekitar api. Baru pada larut malam api kecil itu padam, dengan banyaknya pembudidaya yang berkumpul, mereka tidak takut dengan serangan diam-diam siapapun. Xiao Chen menunggu lebih dari setengah jam dan siap mengambil tindakan. Dia tahu bahwa meskipun lembah berubah menjadi lautan api, itu mungkin tidak akan efektif terhadap para penggarap tersebut, dan bahkan mungkin tidak efektif terhadap manusia pohon. Dia memutuskan untuk segera mundur setelah mengambil tindakan dan mencari tempat untuk bersembunyi di pengasingan. Tindakan ini dianggap sebagai tunjukkan sikap, setidaknya membuat pihak lain malu. Dan ketika Xiao Chen hendak mengambil tindakan, binatang kecil itu kembali. Dia tidak tahu apa yang telah dia makan, perutnya bulat, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia hampir tidak bisa berjalan. Si kecil benar-benar bersendawa. Mulutnya benar-benar berkilau, dengan sesuatu seperti embun peri yang tergantung di atasnya, dan tetesan kristal itu benar-benar berkilau dengan sinar cahaya. Xiao Chen kaget. Binatang kecil seputih salju ini terlalu ajaib. Mungkinkah ia telah menemukan mata air spiritual atau susu peri? Cairan yang tergantung di mulut bersinar dengan sedikit cemerlang, itu jelas bukan benda yang fana. Apa yang kamu makan? Xiao Chen melihatnya dengan heran. 3 kerangka juga mengelilinginya. Binatang kecil itu menunjukkan ekspresi sangat puas, menyentuh perutnya yang bulat, dan mengungkapkan kenyamanannya dengan bersenandung. Hei, di mana pohon berhargamu?
Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa pohon kecil itu hilang. Binatang kecil itu berbaring dengan nyaman di antara bunga dan rumput, dan menunjuk ke lembah dengan cakarnya, menunjukkan bahwa pohon harta karun ditempatkan di sana. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Si kecil ini terlalu murah hati. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada pohon berharga itu. Dia hanya melemparkan pohon muda suci seperti itu dengan santai. Jika pohon berharga itu memiliki roh, dia pasti akan menyesalinya, tidak baik terhadap binatang. Bab 48 Nektar Kehidupan. Sekarang, Xiao Chen akhirnya tahu mengapa dia berhasil menggali pohon suci kecil itu. Mungkin saja binatang kecil itu melemparkannya begitu saja dan meninggalkan pohon berharga itu di sana terakhir kali. Ketiga kerangka itu mengetahui keberadaan pohon suci dan binatang kecil itu sebelumnya, dan mungkin pohon itu pernah berserakan di rawa kematian sebelumnya. Xiao Chen benar-benar ingin memukulnya dengan keras. Binatang kecil itu berbaring malas di antara bunga dan tanaman, tampak sedang menikmati makanan lezat, dan benar-benar menamparkan bibirnya. Xiao Chen hendak membakar biji-bijian, tetapi pada saat ini, binatang kecil itu sepertinya sudah cukup istirahat. Ia duduk dengan suara, bulu, dan menarik sudut pakaian Xiao Chen untuk memberi isyarat agar mengikutinya. Berpikir bahwa pohon suci kecil itu masih berada di lembah dan tidak ingin pohon itu dihancurkan oleh api, Xiao Chen mengikutinya dan ingin melihat apa yang baru saja dimakannya. Ketiga kerangka itu juga bertingkah seperti pencuri, mengangkat kaki dan dengan ringan menurunkan kaki untuk mengikuti di belakang. Namun, ketiga kerangka putih itu berjalan seperti ini, yang agak lucu. Berpegang teguh pada pepohonan, mereka menuruni dinding lembah. Setelah tiba di lembah, binatang kecil itu menuntun mereka untuk berbelok ke kiri dan ke kanan, jauh dari area di mana api pernah menyala, dan kemudian menghindari keduanya. Pohon yang terkenal itu manusia membawa mereka menuju bagian terdalam lembah. Jauh di dalam lembah, pepohonannya begitu dalam sehingga setiap pohon purba membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Seperti payung raksasa yang menopang langit, beberapa pohon purba memiliki banyak cabang dan daun sehingga tajuk satu pohon menutupi suatu area. Hampir 1 kilometer persegi, bisa disebut kemewahan mencapai puncaknya. Setelah berjalan sekitar beberapa mil, kami mencapai bagian lembah yang paling dalam. Cahaya kecil berkelap-kelip di depan, tampak sedikit aneh di lembah yang sunyi. Ketika mereka melihat sumber cahaya dengan jelas, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berhenti karena terkejut. Raksasa biru kehijauan, berkedip dengan lampu hijau kecil, tampak sangat kesakitan. Dia berdiri di sana dengan tubuh bungkuk, jauh lebih tinggi dari 3 manusia pohon yang dia lihat sebelumnya, tingginya lebih dari 20 meter. Ini adalah manusia pohon tua dengan kerutan di wajahnya dan janggut hijau panjang yang menjuntai hingga ke dadanya. Yang benar-benar mengejutkan Xiao Chen dan yang lainnya bukanlah bahwa lelaki pohon tua itu sangat tinggi, tetapi ada celah besar di dada dan perutnya, dan di dalamnya ada lelaki telanjang setinggi 2 meter yang berjuang keluar. Manusia adalah berwujud fisik, tidak ada bedanya dengan manusia biasa, namun walaupun berpenampilan seperti pemuda, namun penampilannya tetap memiliki bayangan manusia pohon tua, dan jika diperhatikan lebih dekat, terdapat cahaya hijau samar yang mengalir di sekitarnya, tubuh. Xiao Chen sangat terkejut, pria itu sepertinya mencoba bertransformasi dari tubuh seorang kenalan lama. Saat pria itu berjuang keluar sedikit demi sedikit, manusia pohon tua setinggi 20 meter itu perlahan layu.
vitalitasnya dengan cepat hilang, dan sedikit cahaya terus berkumpul ke arah pria telanjang itu. Evolusi alternatif. Xiao Chen sangat terkejut. Pohon berumur ribuan tahun bisa berevolusi menjadi manusia pohon, tapi manusia pohon bisa berubah total menjadi manusia. Dia merasakan kekuatan yang kuat berdenyut pada pria telanjang itu, yang tampaknya tidak lain adalah seekor naga yang ganas. Transformasi pria itu sepertinya sangat menyakitkan. Dia tidak tahu berapa lama, tapi dia hanya berubah menjadi separuh tubuhnya. Binatang kecil seputih salju itu mengedipkan matanya yang besar dan menarik celana Xiao Chen, memberi isyarat padanya untuk terus bergerak. Maju, tetapi ia menjauh dari manusia yang bertransformasi itu. Setelah melewati manusia pohon tua itu hanya sejauh 100 meter, sebidang bunga dan tanaman yang harum muncul di hadapannya. Semua bunga dan tanaman penuh dengan energi spiritual, dan area tengahnya bahkan lebih cemerlang, yang khususnya mempesona di malam hari. Di tengah bunga dan rerumputan, terdapat genangan kecil berukuran setengah kaki persegi. Cahaya terang memancar dari sana, dan energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir. Pohon harta karun binatang kecil itu berakar di genangan air kecil. Cahaya warna-warninya berkabut dan seluruh pohon menyilaukan. Namun, cairan di genangan kecil itu hampir kering. Xiao Chen sedikit terkejut. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang manusia pohon ketika dia berada di dunia manusia, dia telah mendengar tentang cairan kristal di genangan air kecil. Sepertinya, nektar kehidupan. Ini adalah kristalisasi alam. Konon hutan perawan yang luas bisa menghasilkan beberapa tetes selama bertahun-tahun. Ini memiliki efek daging dan tulang manusia, tetapi tidak mungkin ditemukan oleh orang biasa. Ini benar-benar nektar kehidupan. Dan di sini, sebenarnya ada genangan air kecil berukuran setengah kaki persegi. Namun, betapapun terkejutnya Xiao Chen, semuanya sudah terlambat. Sebagian besar nektar kehidupan telah memasuki perut bundar binatang kecil itu, sedangkan sisanya diserap oleh pohon suci dan mengering. Membuat orang merasa menyesal dan mendesah, binatang kecil ini sungguh ajaib hingga bisa menemukan nektar. Pohon setinggi palem telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Daun giok putih jernih telah tumbuh sempurna menjadi seukuran daun giok hitam, dan mengeluarkan daun jasper lagi. Kecemerlangannya mengalir, dan lampu hijau cemerlang. Dibandingkan menemukan nektar kehidupan, Xiao Chen lebih terkejut dengan keadaan binatang kecil dan pohon harta karun. Binatang kecil itu tidak tahu berapa banyak nektar yang dia minum, dan perutnya bulat, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan jika naga raksasa meminum begitu banyak nektar kehidupan, beberapa perubahan aneh mungkin akan terjadi. Binatang kecil yang ajaib. Pohon kecil itu menyerap separuh nektar kehidupan lainnya, namun hanya menghasilkan satu daun baru lagi. Hal ini juga mengherankan. Mungkinkah separuh bagian atas daun baru tertutup nektar kehidupan? Orang-orang egois. Xiao Chen bukan orang suci. Dia memutuskan untuk menemukan cara untuk menjaga binatang kecil dan pohon harta karun di sisinya. Orang kecil ini luar biasa. Binatang kecil seputih salju itu mencabut pohon harta karun itu dan menaruhnya di atas kepalanya yang berbulu dengan acuh tak acuh. Wow, ketika pohon kecil itu tumbang, terdengar suara di kolam kering, dan 3 kristal jernih muncul. Binatang kecil itu meraihnya dengan curiga, mengunyah salah satunya seperti jelly bean, retak, klik, klik. Mengunyahnya, menelannya, dan melemparkan satu ke Xiao Chen.
Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia juga tidak menyangka ada kristal nektar di genangan air. Binatang kecil itu benar-benar membuang-buang sumber dayanya. Dia hanya meminum seluruh nektar kehidupan, dan sekarang dia menelan satu lagi kristalisasi. Limbah. Sungguh sia-sia. Tampaknya merasa rasanya tidak enak, binatang kecil itu melemparkan sisanya kepada Raja Qin Guang. Tindakan acak seperti itu benar-benar membuat Xiao Chen menjadi gila. Apakah binatang kecil ini tumbuh di mata air ilahi? Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.